Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis ilmu untuk mengkaji akidah ya. Pada pertemuan kali ini membahas pembagian tauhid. Cepat angkat tangan. Apa keutamaan tauhid? Nah, keutamaannya. Bukan, keutamaan kok. Salah. Yang lain, apa Abdullah? Adalah tujuan untuk menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Keutamaan tauhid. Salah. Jumat lalu materinya keutamaan tauhid. Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada, ya. Syai' idza ja'alahu wahida. Itu Mbak Ihda itu. Kalau Mbak Ihda itu artinya apa Ihda itu? Satu. Nah, artinya mentauhidkan sesuatu. Ini secara bahasa. Jika menjadikannya satu, ketika diderivasi menjadi tauhid yang merupakan bentuk masdar dari kata wahada, tauhid maknanya keyakinan atas keesaan Allah. Ini yang gampang, yang istilahnya saja, yang ringkas. Mengesahkan Allah atau keyakinan atas keesaan Allah. Keyakinan apa? Atas keesaan Allah. Lah secara yang diesakan Allah itu cara mengesahkannya ada berapa? Ini kita bagi. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Dan ya, tauhid asma wa sifat. Mana minum nih? Nah. Siapa yang bisa menjelaskan ringkas dari tiga itu?
Angkat. Tiga. Pembagian itu jelaskan. Susu. Beda, gurunya bolehlah, biar gurunya enggak ngantuk. Jangan menjelaskan Abi Jabri kepada Pak Ida, apanya jelasin. Materinya ini. Ayo. Tiga itu ringkasnya, bukan uraiannya. Ya, besok ini. Santri nggak ada? Masa belum pernah dengar? Kan udah ada kitab tauhidnya. Dalam bahasan secara umum, tauhid memiliki arti keimanan yang mengesahkan Allah. Keimanan itu apa? Kepercayaan yang mengesahkan Allah. Dengan kata lain, seorang mukmin tidak syirik, gitu loh, gampangnya. Seorang mukmin itu tidak syirik. Syirik apa lagi artinya? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun gitu. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun. Jadi kalau mau susul siap-siap beri pertanyaan biar semakin semangat. Apa berarti arti tauhid rububiyah? Ya, sudah dijawab. Ayo. Kok nggak jawab? Baik. Beribadah kepada Allah dengan setulus hati. Gimana sih contohnya setulus hati, Mbak Ana? Gimana contohnya? Ya. Mbak Ana bukan Mbak Ana sih. Saya jawab. Setulus hati kepada siapa? Allah semata, berarti gimana? Gak ada yang lain. Tidak syirik, kemudian beribadah dengan setulus hati kepada Allah semata. Nah, dalam bahasa Arab itu tauhid berarti iman pada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman bi wahdaniyatillah. Diajak sini aja untuk ini. Semua santri ikut talim dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan secara langsung istilah tauhid ini yaitu dengan menggunakan redaksi ala ayyuwahidallah. Ala ayyuwahidallah. Maknanya agar Allah ditauhidkan. Hal itu sebagaimana terdapat dalam riwayat Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, buniyal islamu ala khamsatin ala an yuwahhidallah, ala ayyuwahidallah,
tauhidullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa syami Ramadan wal hajj. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Pertama, Allah ditauhidkan atau mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Ya. Kemudian menurut Imam Ibnul Qayyim, secara umum tauhid itu menjadi 3 bagian tadi. Ya. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama tadi tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah. Ini harus dihafal ya. Kalau ujian lisan akidah harus bisa jelaskan. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Segala apa saja yang Allah lakukan itu semuanya Allah lakukannya sendiri gitu, esa ya. Tanpa bantuan siapapun, dengan keyakinan bahwa dialah Allah satu-satunya zat. Apa rinciannya lagi, turunannya, pencipta. Terus tulis, kalau dimaknai rububiyah itu di dalamnya Allah sendiri mencipta, Allah sendiri yang berkuasa, Allah sendiri yang mengatur segala urusan alam semesta. Loh, kok itu jamnya jam 6 ya? Batunya baru, nanti diambil aja, bikin malu. Kalau ganti jam mesin. Itulah tauhid rububiyah. Apa Ashraf rububiyah artinya? Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan. Isinya perbuatan Allah apa? Menciptakan, terus mematikan, mengurus alam semesta, mengatur, ya kan? Menyuruh. Apakah mungkin penguasa itu dalam satu wilayah ada banyak? Ya ada. Mungkin nggak? Yang ada wakil ya, presiden dan wakil, ketua marbot dan wakil. Masa ketua marbot 2? Oh berantem, lah itu udah berantem belum ya ketua itu? Yang semester 10 ya. Mungkinkah sebelah ini apa? Suka rame hujan, Tuhan A, Tuhan B panas, jangan hujan. Berantem antar Tuhan. Mungkinkah begitu? Tidak mungkin. Kalau Tuhan banyak akan menimbulkan apa? Perbedaan, iya kan? Pendapat atau keputusannya. Cabut nyawa Najib, Tuhan satunya jangan, satunya cabut. Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia ulang, tidak mungkin Tuhan itu ada 2. Tidak mungkin. Akan kacau. Siapa pernah naik pesawat? Mungkinkah pilotnya 2? Bukan.
Bukan satu. Satunya apa? Wakil, co-pilot. Bukan, tapi pengambil keputusannya tetap. Itu wakil atau yang kedua, co-pilot. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil bahwa ya Allah itu atau tauhid atau dalil tauhid rububiyah, Allah itu sebagai Rabb, sama nomor suratnya rububiyah, ya. Kalau dalil tauhid qulhuwallahu ahad, Allah satu. Ini tauhid rububiyah. Hah? Nih, Yusuf. Gak laku-laku udah. Dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah itu rububiyah, dalil tauhid rububiyah. Tulis surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Mana pelajaran Kristen itu kan? Rugi kamu Din, aturan kamu jawab tadi. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Mbak Aura sini. Kita alif dulu. Terus. Surat apa tadi? Kalau demikian, apa saja yang ada di alam semesta ini? Makhluk-makhluk. Apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan, jin. Ada termasuk di atas, ada termasuk di dalam tanah dan di dalam air, di laut, di sungai. Ada makhluk di situ? Ada. Semua yang cipta Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Gak ada lagi keraguan, ya, harus mantap. Surat Hud ayat 6. Kalau udah susah hafid 30 juz, sekarang diarahkan untuk ayat-ayat hukum, ayat-ayat akidah, ayat-ayat ya fikih yang berhubungan dengan syariat. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa lallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya. Berarti apa? Allah yang cipta, Allah yang menjamin, mengatur, membagi rizkinya. Tidak ada yang terluput. Dabbah itu binatang kecil yang kemudian ukuran akal kita makannya apa? Itu ada orang Jawa yang Jepri, orang apa? Ular gendon di dalam pohon kelapa. Bisa lemu-lemu katanya, iya kan? Embuk. Adi taunya embuk ya, Di. Kalau Jawanya Adi ini bilangnya embuk. Iya kan? Kamu punya polo apa enggak, kata orang apa itu? Polo itu otak. Iya kan? Nyandak apa orang polo nih, katanya begitu. Bim, potonglah pohon kelapa, biarin. Berbulan-bulan
bedah. Bedah itu dibelah. Di situ akan ada hewan itu tadi. Ada apa nih? Ular gendon, karena gendut gede-gede. Abi bilang yang Sultan Kajang pernah tahu begitu nggak? Hah? Pernah ke Bolang melihat begitu nggak? Coba aku pikir, bagaimana dia hidup di dalam batang? Abi bilang, bagaimana dia hidup di dalam batang yang awalnya batangnya itu tidak ada lubang? Hah? Bagaimana kita punya pikiran? Bagaimana kita punya akidah? Jepri, 2003 saya ke sini itu masih banyak kolam di UIN. Kampusnya masih sedikit gedungnya, jadi banyak orang mancing. Suatu ketika kemarau panjang, tidak ada air sama sekali. Kemudian hujan, ada hikayat itu bukan air mengalir, rawa loh, maksudnya apa? Ya ini kan keliling ya. Ya kayak danau loh, dia tidak ini loh, rawa tidak nyambung loh. Kalau nyambung kan mungkin dari atas ada benih ikan turun. Ini enggak, ini kayak cekungan gitu, rawa itu dari mana biasa? Ikannya dari mana? Sebelumnya kering kerontang, marau panjang. Itu kalau dipikir pakai polo katanya nggak nyandak otak kita itu. Ada nggak bisa kasih contoh lagi? Itu loh, degannya itu airnya dari mana ya? Hah? Ini nyandak apa nggak polonya nih? Degan itu airnya dari mana? Kalau nggak dari Allah yang tahu-tahu kasih air itu, nggak mungkin. Pakai apa? Ada bolongannya, disuntik dari mana? Ya kan? Apa tadi? Dari mana air degan itu? Iya, suaranya Abi tadi kayak gitu. Iya. Yakin nggak dengan ayat ini? Allah menjamin semua rezeki semua makhluk. Kemarin ada yang menikah ya Abadi. Abadi kirim fotonya. Tahu nggak yang masangin kita ini? Kaca-kaca aluminium. Nggak perlu nunggu sarjana tafsir udah menikah. Malahan ini loh Abi Rusdi, orang-orang nggak kuliah itu malah pikirannya ini akidah rezekinya mantap. Yang kuliah itu kan mikir. Kemudian Allah mengetahui wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabin mubin. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Pikir lagi. Dipikir, santri. Itu cicak makanannya apa? Hah? Nyamuk. Benar. Nyamuk punya sayap? Punya. Bisa terbang? Ya. Cicak. Bisa terbang? Bagaimana bisa dimakan oleh cicak nyamuk itu? Karena apa? Lidah cicak kayak lidah perempuan, melet-melet.
Ya memang Allah membuat nyamuk itu enggak terbang pas mau dimakan. Kalaupun terbang masih bisa dijangkau dengan lidah. Ini apa? Cicak. Siapa yang ngatur begitu? Itu tauhid, ya. Ada nggak santri yang takut tidak bisa makan? Berhenti atau menjadi santri? Orang kafir saja dijamin rizkinya oleh Allah. Sampai sehewan-hewan yang tidak punya akal. Lalu kenapa ada orang miskin, Abi Galih, kelaparan, dan itu Islam agamanya? Atau pikirkan tafsir kemiskinan itu. Ayat-ayat kemiskinan itu ada nggak? Ada orang yang banyak utang. Waduh, kelilit utang. Kasbon terus. Gimana berutang? Apa hilang anunya? Kok bisa? Masya Allah. Malas ya. Musuh apa? Penyebab semuanya itu kemalasan. Sampai Rasul gimana? Bilang, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Yang santri, antum bisa menggenggam dunia ini asal antum menjadi orang yang juang, bekerja keras, lawannya daripada malas. Ngalahkan semalam musuh abadi siapa? Hawa nafsu tidur. Ya. Jadi Ibnu Kasur. Nafsu apa lagi? Tarsok gitu. Tar besok. Menunda. Ya. Diharapkan yang sudah kepala 2 umurnya, abi-abi ini, pembuktian tauhidnya menikah. Virus ini berani percaya kan sama Allah menjamin ini. Terlalu gitu kata Bang Haji Romai. Terlalu. Jangan sampai diduluin sama Bang Bima. Terlalu gitu. Ya. Kan tadi sudah tahu ya. Kenapa orang punya hutang miskin? Malas. Mungkin juga dalam penggunaan uang boros, 200.000, ya kan? Dan jangan berlebihan. Innal mubadzirina kana ikhwana sayyidin. Enggak boleh apa? Mubadzir. Ya kan? Menyia-nyiakan. Kemudian surat Yunus. Nah ini, mulai kemana itu? Gambarin lagi nanti. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiral amra fasayaqulu nallah fakul afala tattaqun. Surat Yunus 31. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki? Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang mengatur? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang ngatur semua urusan? Maka mereka menjawab, ini orang kafir pun menjawab, fasayaqulu nallah. Maka katakanlah, ya, mereka menjawab Allah yang mengatur. Ya, siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah.
Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Afala tatakun. Terlalu ini ya Rizdi, kok nggak bertakwa terlalu. Ini ditanyakan kepada orang-orang, kalau tauhid rububiyah ini orang-orang ini meyakini ini. Sekaligus nanti kenapa harus ada tauhid berikutnya. Bahkan iblis pun mengakui Allah sebagai sang pencipta. Itulah tauhid rububiyahnya iblis juga mengakui. Ada nggak orang-orang ngobrol yang kemudian bilang nggak takutlah sama yang di atas, gitu ya? Ada ya? Ada kan? Nggak enak sama yang di atas, jadi yang di atas itu maksudnya siapa? Dia percaya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak sholat dia, tidak puasa dia, tapi tetap punya keyakinan tentang adanya Tuhan. Itulah tauhid rububiyah. Dan gak cukup ya, tidak cukup orang hanya bertauhid rububiyah. Hadirin mengenai tauhid rububiyah ini, hampir seluruh manusia dari anak cucu Adam tidak ada yang mengingkarinya. Gak ada yang mengingkari seluruh anak cucu Adam. Semuanya meyakini ya adanya Tuhan, adanya Allah sang pencipta. Namun demikian tidak cukup hanya sekedar masalah rububiyah saja. Tauhid itu nggak cukup, tauhid rububiyah nggak cukup. Ya. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulu Allah. Az-Zukhruf. Sungguh jika kamu tanyakan kepada orang-orang kafir, ya, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka menjawab la yaqulu Allah. Mereka akan menjawab yang mencipta itu Allah. Pasti begitu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulu Allah. Ada contoh-contoh Habib Jibril? Banyak. Pernah nonton gempa? Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada angin puting beliung. Ada tsunami. Ada ombak kencang di kapal. Ya, pas naik kapal. Apa yang disebut orang yang dipanggil? Tapi setelah sampai di darat dan setelah berhenti gempa, umat lagi lupa kepada Allah. Tuh. Secara naluri apapun ya, agama dan amalnya orang fasik sekalipun, dia tetap ingat kepada Allah. Allah sebagai sang pencipta itu ingat, gak ada masalah di sini. Ya, itu. Tetapi tidak cukup ya, tidak cukup bertauhid itu hanya rububiyah. Sehingga yang kedua sekarang, Andri, tauhid yang kedua, tauhid apa? Uluhiyah. Pan, hukum ambil. Uluhiyah. Apa artinya uluhiyah? Langsung mau kasih hadiah. Duh. Apa tauhid uluhiyah? Ayo. Oh. Abi-abinya, umi-uminya. Tauhid uluhiyah apa? Tauhid tadi apa? Mengesahkan Allah. Uluhiyah artinya apa? Uluhiyah itu nama lainnya ibadah atau ubudiyah. Jadi mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam segala bentuk
peribadahan, baik ibadah yang zahir maupun yang batin, semuanya ya ditujukan hanya kepada Allah. Dalilnya yang bisa, tapi masih ada Skygot. Siapa yang bisa? Dalilnya tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Dalilnya setiap sholat dibaca. Menusuki Mulayaya Sari Iya karena budu wa iya nasta'in. Udah dipegang aja, ambruk nanti pecah. Dipegang Mbak. Abi Jabri mau megang Mbak Ida. Jadi dipegang. Artinya apa? Iya karena butuh wa iya nasta'in. Artinya ini lelet, dipakai otaknya. Apa artinya? Itu pelajaran fikih sholatnya, diterjemahkan itu bacaan sholat itu. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah, na'budu, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, Bunda kirimin lewat Sakila ya uang untuk ini, habis uang ya Jib, gitu kan? Enggak lah, minta pertolongannya kepada Allah. Iya aja, dikasih gak sama Bunda ya? Dua-duanya ya. Jadi kepada Allah dulu, baru ikhtiar menjelaskan hajatnya secara lisan. Jadi tetap ya Allah dulu baru ikhtiar, gak langsung gimana? Gak langsung. Tapi tadi apa kayak Abi tadi segagah itu tinggi besar ini masih dapat minta kiriman? Hah? Uang sendiri kuliah? Wah itu. Bagaimana mau menanggung istri sampai 4 kalau sekarang kuliah minta ditanggung orang tua? Nah ya kan? Ya, minta kiriman apa berdoa dulu kepada Allah? Iya, kepada Allah memohon, baru kemudian Allah memberikan taufik lo ya. Oh setelah ya Allah, saya perlu uang untuk makan. Cuma Allah itu yang akrab gitu. Saya perlu judul skripsi ya Allah kan itu. Berarti. Lalu nanti, oh ya baca buku ini, oh ya temuin ini, diberikan taufik, bimbingan untuk bisa apa? Mencapai yang dihajatkan. Kalau duit, oh ya, coba ini temuin. Kayak nggak sengaja ketemu orang ini dapat orderan yang dagang. Nggak sengaja tinggal di masjid, lumayan campur-campur ngajar. Nggak sengaja kenal Abi bagus, ditawarin ngajar bihadat kan nggak sengaja Abi Gilang kenal sama Umi Syahid, oh disuruh ini ya tetangga gitu ya, disuruh kan ngajar. Nggak sengaja Mbak Ida kenal sama Asa, ya kan Asa itu anaknya Umi Syahid ya, disuruh ngajar. Tapi sebetulnya awalnya kalau yang benar secara tauhid berdoa dulu kepada Allah, memintanya itu kepada Allah terlebih dahulu. Kalau Bayu nggak dibahas, sekarang Bayu dipaksa sama Umi Kapah suruh ngajar. Ya, loh iya, udah bisa ikhlas menerima apa belum? Kemudian dalil berikutnya, ada yang bisa lagi nyebutkan? Nggak laku-laku nih hadiahnya.
Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalil tauhid uluhiyahnya apa? Hah? Surat Maryam. Boleh? Juga yang gambar ya kan? Surat Maryam ayat 65. Rehan. Surat apa Rehan? 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Rabb menguasai langit bumi, Rabi, dan apa-apa yang antara keduanya. Mana irfannya tadi? Oh, belum buku lama. Wastabir li ibadatihi, maka sembahlah. Nah ini. Fa'budhu wastabir, maka sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Ada, ya. Ini perintahnya Rabb, langit bumi dan antara keduanya. Allah perintahkan fa'budhu, apa? Sembahlah Allah. Jadi kata fa'budhu menjadi dalil bahwa Allah lah yang disembah. Gak cukup hanya mengimani, mempercayai Allah pencipta, tapi harus, karena konsekuensinya dari tauhid uluhiyah, rububiyah, harus melaksanakan, mengamalkan tauhid uluhiyah. Nggak bisa di separuh-separuh, ya, nggak bisa. Surat Maryam. Kemudian Az-Zumar 14. Az-Zumar 14 apa? Az-Zumar 14. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin. Ya. Mukhlishan, ya, din. Qulillahu a'budu. A'budu maknanya apa? Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan mukhlishan, memurnikan, lahuddin, dalam ketaatannya itu murni menjalankan agama ini. A'budu menjadi dalil hanya Allah saja yang disembah. Sekarang pertanyaan, apa itu ibadah? Definisinya yang umum. Jalankan perintah. Yang lebih umum, yang lebih lengkap. Semua perbuatan, tulis, atau segala sesuatu, ya, atau semua hal yang dicintai, mayuhibbu wa yarda, apa yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah, baik qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Nah itu. Apa yang itu ibadah? Segala sesuatu perbuatan mayuhibbu wa yarda, apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan, zahiran wa batinan, lahir batin. Atau kemudian segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya kan? Baik, atau segala sesuatu yang dijanjikan balasannya, itu ibadah. Sholat, puasa, sedekah, berkorban, ya, rukun Islam ini.
Termasuk ibadah juga berdoa, cinta. Loh, kok cinta bisa ibadah? Ya. Cinta, tawakal, istighosah, isti'anah, itu semua termasuk daripada ibadah. Apa poinnya Biadi? Ma yuhibbu wa yardo. Apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu perbuatan zahiran wa batinan, fi'lan qaulan, omongan baik Allah ridhoi, Allah cintai, ibadah. Perbuatan amal soleh yang baik-baik Allah ridhoi, Allah cintai, ibadah. Ya. Yang nampak zahir, baca Quran, sedekah, jaga kebersihan, kelihatan amal soleh, ibadah. Yang batin, apa yang batin ini? Apa amalan batin yang harus di? Husnuzon, cinta, ikhlas, ya, ridho, apa lagi? Amalan batin mana semua? Apa? Ada amalan itu ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, ada amalan batin. Apa yang batin? Iri, hasad, amal buruk ya, termasuk amalan hati, tapi yang buruk. Nah, itu semuanya kemudian masuk dalam cakupan ibadah. Sekarang kalau tidur ibadah bukan? Hah? Tidur ibadah apa bukan? Kalau diniatin ibadah. Sekarang habis taklim tidur sampai zuhur, niatnya ibadah. Ayo, serap tidur ibadah. Bisa bernilai ibadah ketika itu sesuai dengan keridhaan Allah. Memang Allah menetapkan manusia harus tidur ketika waktunya sudah malam misalnya, atau siang hari ada sunnah-sunnah yang waktu untuk tidur qaulullah itu apabila kita kemudian lakukan bisa bernilai ibadah. Seluruh amalan yang Allah ridhoi artinya diletakkan pada waktunya yang benar. Amalan-amalan mubah pun bisa bernilai ibadah. Apalagi di bulan Ramadan apabila itu apa? Lebih maslahat untuk kita daripada kita melek apa? Menggunjing apa? Menggibah atau berbuat maksiat, lebih baik di tidur. Itu proporsional. Bisa bernilai ibadah. Ibadah bisa dipahami ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah artinya apa? Zaid. Ibadah mahdhah artinya apa? Guru pikirnya ini. Ibadah mahdhah artinya apa? Sama jawabnya ini. Yang ghairu mahdhah yang apa? Ya ini tadi. Barusan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi Allah lahir batin itu bisa bernilai ibadah. Yang mahdhah yang bekerja kan, yang menulis ya, menuntut ilmu kan. Pakai sedotan kayak kakinya 4 tuh. Nah, ya. Gimana? Yang mahdhah itu yang ditetapkan syariat berdasarkan nas. Yang sholat, yang puasa, tilawah Al-Quran, jelas ada perintahnya di dalam Al-Quran maupun hadis, itu dinamakan ibadah mahdhah. Yang selain daripada itu dan kata ukurannya apa? Dicintai dan diridhoi
Allah, maka itu masuk yang ghairu mamdhuf, bekerja kita ya. Kemudian beraktivitas lain yang merupakan kebaikan amal soleh. Kemudian nah ini walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani budullah wajtanibut tauhid. Kemarin ini An-Nahl 36. Apa din? Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani budullah wajtanibut tauhid. Terjem. Ya, Nail. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani budullah wajtanibut tauhid. Artinya apa? Perhatikan. Man, artinya apa? Cek. Ribut semua loh. Apa artinya? Cepat disambung ABB-nya. Fokus. Dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada tiap-tiap umat. Apa isinya? Ani budullah. Ini dalil apa? Tauhid uluhiyah. Jadi rasul itu ditugaskan Allah supaya menyeru manusia supaya menyembah kepada Allah. Sekaligus wajtanibut tauhid. Jauhilah setan sembahan-sembahan selain Allah. Maka kemudian ini menjadi dalil juga tauhid uluhiyah yang disembah oleh Allah. Semua rasul itu sama, yang dituju ibadahnya itu Allah, walaupun caranya berbeda sesuai dengan syariat yang dibawa oleh setiap masing-masing ya nabi rasul. Ayat ini jelas ya, tegas menjelaskan bahwa misi dakwah para rasul ya, dan alasan diturunkan kitab suci dan alasan ditegakkan jihad di jalan Allah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selain Allah semuanya ditinggalkan. Jadi orang tauhid itu orang merdeka. Orang bertauhid itu orang yang merdeka dari perbudakan penyembahan kepada makhluk, beralih hanya menyembah kepada Allah sebagai khalik. Termasuk hati-hati orang bisa menyembah hawa nafsunya sendiri. Keinginannya terus diperturutkan, ternyata keinginannya itu bertentangan dengan syariat, maka orang itu dihukumi sebagai penyembah, pengabdi, budak hawa nafsu. Baik, yang berikutnya yang ketiga, para santri. Tauhid apa yang ketiga? Asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Artinya apa? Siapa yang bisa menjelaskan sebelum diuraikan? Apa makna tauhid asma wa sifat? Mengesahkan nama-nama. Satu siapa dulu? Ya, anak. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan Allah dalam hal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Harus ada tambahannya sesuai dengan apa yang ditetapkan, mantap Jib, oleh Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Jadi paham nih, nggak boleh nama itu akal sumbernya, harus nas, Quran dan hadis. Nih, satu, Najib. Jelas ya? Dan itu satu hanya Allah saja yang punya nama begitu, hanya Allah saja. Sehingga kemudian caranya gimana mentauhidkan asma wa sifat itu? Ialah dengan menetapkan nama, tetapkan sifat Allah.
Menetapkannya ini mengikuti apa yang Allah tetapkan sendiri, karena orang yang paling tahu tentang Allah ya Rasulullah. Rasulullah tahu tentang Allah karena Allah beritahu dalam Al-Quran. Dua itu titik. Tidak ada ijtihad di sini, tidak ada ruangan untuk menambah-nambahi apapun, tidak ada. Titik, dikunci, ya. Allah sendirilah yang paling tahu tentang diri Allah. Kemudian Allah menjelaskan itu dalam firman-Nya Al-Quran. Dijelaskan kepada siapa? Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka manusia yang paling tahu tentang Allah ya Rasul. Cukup dua itu, ya, tidak boleh yang lain sebagai sumber siap yang menerangkan nama dan sifat Allah. Ada aturannya. Yang pertama, supaya benar, pertama tahrif, tulis, Andri. Tauhid asma wa sifat yang pertama harus ya tahrif, nanti aku jelaskan. Tulis biasa tahrif. Rizky. Yang kedua taktil. Taktil itu ada koma di atas ta apostrof, koma di atas, kemudian thil, taktil. Tahrif, taktil, takyif. Ini rukunnya ini. Pasang, udah nomor 3 belum? Takyif. Sudah. Tasbih. Tahrif, taktil, takyif, tasbih. Ya. Dan satu lagi tafwid, Tafwidh, tafwid. Abid, jelaskan satu-satu. Berarti yang dicatat penjelasannya. Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah. Ya, merubah ya. Tahrif itu membelokkan makna. Membelokkan makna ayat atau hadis. Nah, ulang, tulis. Tahrif adalah memalingkan makna atau makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna zahirnya menjadi makna lain. Dari makna zahirnya menjadi makna lain yang batil. Contohnya Allah beristiwa. Allah apa? Beristiwa apa? Beristiwa bermakna apa? Ar-Rahman alal arsistawa, beristiwa di bersemayam. Artinya istiwa bersemayam dibelokkan menjadi menguasai. Ini contohnya. Ini namanya tahrif. Arti-arti kekhususan nama dan sifat Allah diartikan sesuai keinginan orang atau hawa nafsu, tidak mengikuti ketentuan kaidah tafsir yang matsur ya, atau ketetapan yang sudah disepakati. Bahwa istiwa itu artinya bersemayam, jangan diartikan menguasai. Contohnya itu apa tadi? Juga apa tadi itu? Tahrif. Artinya apa? Belokkan makna. Ada ayat istiwa. Istiwa itu artinya yang benar bersemayam, tapi dibelokkan menjadi menguasai. Itu contohnya. Baik. Yang kedua, artinya tauhid asma wa sifat itu tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa tafwid. Nah ini. Sekarang taktil. Apa itu taktil? Tulisin. Taktil itu apa? Mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah.
Ditolak. Allah ada di mana? Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah di mana? Singgasananya di ars. Ditolak. Walaupun ada ayat, tapi itu maknanya keliru, bukan untuk zat Allah ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau ayat yang surat At-Taubah itu gimana? La tahzan innallaha ma'ana. Atau hadis Allah itu sebenarnya lebih dekat dari apa? Urat ya. Nah, dia urat leher habis di kalian. Kedekatan Allah itu begitu. Itu yang dimaknai yang benar, yang pengawasan, bukan zatnya Allah ada di mana-mana. Zat Allah ada di ars, bersemayam, beristiwa itu tadi. Ya. Paham nih? Apa maksudnya taktil? Tauhid asma wa sifat tanpa taktil maksudnya apa? Rehan? Tanpa taktil maksudnya apa? Tanpa mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Allah memang berada di ars. Ada ayat yang menerangkan Allah itu ada di mana-mana. Maksudnya bukan berarti di WC, di tempat-tempat kotor, bukan. Yang ada di situ pengawasannya yang di mana-mana itu, bukan zat Allah, ya. Itu namanya taktil. Kemudian yang berikutnya takyif. Apa itu takyif? Takyif itu Allah menggambarkan hakikat wujud Allah, padahal Allah sama sekali tidak serupa makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Misalnya Allah itu punya tangan, Allah wajah Allah punya wajah. Karena cuma maksudnya gimana? Apa wajah Allah itu tampan? Apa wajah Allah itu cantik? Tidak boleh kita membagaimanakan kaifa. Bila kaifa tanpa kayak mana gitu, ya. Itu namanya apa? Takyif, menggambarkan. Abi Rusdi, Allah punya tangan Allah segede apa Abi Rusdi? Tidak boleh kita gambarkan hakikat Allah itu tangannya seperti ini, wajahnya seperti ini. Tidak boleh. Ya Allah ma'al jamaah, ada hadis begitu. Tangan Allah bersama jamaah. Tangannya segede apa? Tidak boleh. Cukup. Itu hanya Allah. Kekhususan Allah punya tangan ya sudah. Jangan kita bayangkan tangannya itu kayak tangan kita. Apa tangan apalah. Apalagi tangan hewan kan, alhamdulillah nggak boleh ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tasbih, menyerupakan, mantasabah ya, siapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nggak boleh. Misalnya dalam ayat kursi gimana? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Gimana berarti Allah itu tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lalu kemudian ada orang Allah itu ngantuk. Apa Allah itu capek? Enggak. Allah melihat sebanyak apa? Semuanya dilihat oleh Allah kayak mana? Disama-samakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia misalnya. Nggak bisa, ya. Ini kekeliruan kalau apa-apa yang ada pada manusia disama-samakan dengan kekhususan Allah. Jadi Allah itu khusus. Itulah namanya ditauhidkan. Hanya Allah saja yang begitu, tidak bisa disamakan, diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian yang terakhir, tafwid. Apa itu tafwid? Menolak. Ya, Ashraf, Rehan, menolak. Tafwid itu menolak, ya. Nama atau sifat Allah ditolak. Misalnya sebagian orang yang berkata Allah Ta'ala memang beristiwa di ars, namun kita tidak tahu maknanya. Nah, ini ditolak. Makna istiwa kita serahkan kepada Allah.
Maksudnya bersemayam itu harus di singgasana Allah ars. Itu di sana tuh Allah tuh tiduran senderan begini kayak saya bangku ini atau berbaring. Itu nggak boleh kita pikir-pikir begitu sudah. Atau dia punya kesimpulan Allah itu ditolak semua tentang penjelasan ars beristiwanya itu. Allah masa bersemayam apa duduk enggak boleh ditanyakan begitu ya. Jadi cukup apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah titik gitu. Tidak ada ruang apa ijtihad istilahnya di dalam masalah akidah titik. Allah telah mengabarkan dengan bahasa Arab yang jelas dipahami. Maka jika kita berpemahaman tafwid maka sama dengan menganggap perbuatan Allah mengabarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran adalah sia-sia. Kayak begitu jadinya karena tidak dapat dipahami oleh hambanya. Nah, karena itu ini dalilnya. Surat Asy-Syura ayat 11 din. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa penjelasannya? Yajib, anak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir artinya apa? Tuh, Abdullah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha melihat, melihatnya tidak boleh disamakan dengan penglihatan manusia, nggak bisa. Mendengarnya nggak bisa disamakan. Kemudian dalilnya juga surat Al-A'raf ini ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna. Tuh, asmaul husna, maka bermohonlah fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dari memahami nama-nama Allah ini. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini nggak boleh ya. Kalau disebutkan 99 dalam hadis sebagai penjelas dari tafsir bil maksur dari surat Al-A'raf ini, ya sudah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Ya sudah, 99. Kita imani begitu. Ada yang nama, ada yang sifat. Ya. Ini dalil daripada nama-nama dan sifat Allah. Qul ullaha awil rahman ayyama tad'u falahul asma'u al-husna. Ini juga dalil surat Al-Isra ayat 110, juga dalil asmaul husna. Katakanlah serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja. Ini perintah, ini yang dijebri. Kalau berdoa pengen duit banyak, berarti gimana? Dengan menyebut ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Santri, anu berdoa pengen pinter, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Diperintahkan. Kamu ini Raihan, badan pegel-pegel, ya capek, urut yang benar, ya. Bagaimana biar kuat? Biar kuat belajar. Ya Qawi boleh. Tidak hanya berdoa itu ya Allah, tapi ditambah nama-nama Allah yang lain. Yang 99 itu kamu cocoknya mau hajatnya apa? Berdoalah dengan nama Allah yang lain. Ya Qawi bisa. Pengen perkasa bagaimana? Ya Aziz, ya Aziz. Boleh, bukan hanya dengan ya Allah. Pengen jadi orang sabar, ya Sabur. Ya Latif. Kalau punya anak, ya apa? Ya Rozak apa? Rezeki anak ya. Baik. Rasulullah SAW juga bersabda mengajarkan tentang nama-nama. Hadatsana Ibrahim bin Ya'qub al-Juzaniyun hadatsana Sofwan
bin Saleh hadatsana Walid bin Muslim hadatsana Su'aib bin Abi Hamzah an Abi Zinad an A'raji an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahidin man ahsaha dakhalal jannah. Ini panjang nih. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qabid al-basit al-khafid ar-rafi al-mu'iz al-mudhil al-sami al-basir al-hakam al-adlu al-latif al-khabir al-halim. Nah ini al-azim al-ghafur al-syakur al-ali al-kabir al-hafid al-muqit al-hasib al-jalil al-karim al-raqib al-muhib al-wasi al-hakim al-wadud al-mahid al-ba'id al-syahid al-haq al-wakil al-qawi al-matin al-wali al-hamid al-muhsi al-mubdi al-mu'id al-muhyi al-mumit al-hayyu al-qayyum al-wahid al-mahid majid al-wahid as-somad al-qadir al-muqtadir al-muqaddim muakhir al-awwal al-akhir al-zahir al-batin al-wali wal-muta'alli al-barru at-tawab kasawab matawabri al-mutaqib al-ghafur ra'ufu al-malik al-mulki dzul jalali wal ikram al-muqsid al-jami al-ghani al-mughni al-mani ad-darru an-nafi an-nur al-hadi al-badi al-baqi al-waris ar-rasyid as-sabur. Qala Abu Isa hadza hadisun gharib. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ibnu Yakub Al-Jurjani, telah menceritakan kepada kami Sofwan Ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Al-Walid Ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Su'aib bin Abi Hamzah dari Abu Zinad dari Al-A'ras dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang menghafal maka mengamalkan dan membenarkannya akan masuk surga. Itulah 99 nama dan sifat Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.